Nagari, bersama membina citra, membangun negeri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita bersama sehingga kita bisa hadir bersama pada kegiatan Pojok Syariah seri pertama yang akan mengambil tema terkait dengan kurs syariah. Hari ini kita akan mencoba mengupas, jadi akan lebih banyak diskusi yang akan kita jalin agar produk kurs syariah ini bisa dipahami secara detail oleh seluruh masyarakat dan juga yang hadir pada Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Hadir nanti bersama kita ada pemimpin cabang Bank Nagari Syariah Cabang Padang, nanti juga ada narasumber dari Bank Nagari Syariah Cabang Padang yang akan juga memberikan inti-inti dari produk-produk yang ada di kurs syariah. Nah, kita berharap nanti ada feedback, ada interaksi, ada diskusi yang kita bangun sehingga masyarakat bisa mengakses. Jadi masyarakat tidak takut lagi bahwa kurs syariah itu tidak miliknya UMKM, tapi ini memang benar-benar kurs syariah ini memang diciptakan untuk UMKM, untuk usaha kecil, mikro, menengah, sehingga ini bisa diakses lebih banyak. Nah, ini sambil menunggu masih banyak peserta-peserta yang akan hadir. Untuk mengawali kegiatan, kita mintakan opening speech dari pemimpin Bank Nagari Cabang Syariah Padang, Bapak Heri Fitrianto. Kepada Pak Heri Fitrianto, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari tidak bosan-bosannya kita mengucapkan atau memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat sampai saat ini. Kemudian juga mari sama-sama kita nyampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semuanya, selamat datang di webinar atau diskusi series Zoom ini bersama Bank Nagari Cabang Syariah Padang bekerjasama dengan UMKM Madani Center dan Jisra Consulting. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, UMKM maupun aktivis UMKM dimanapun berada yang telah hadir memenuhi undangan kami. Ini merupakan seri pertama disampaikan oleh Pak Rifka tadi. Ini merupakan seri pertama yang akan kita laksanakan secara terus-menerus dalam rangka edukasi produk-produk Bank Syariah. Dan kami tentu mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya agar kami dapat melaksanakan ini secara terus-menerus. Kami mengucapkan terima kasih juga spesial kepada UMKM Madani Center dan Jisra Consulting yang juga turut serta menggandeng Bank Nagari untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kami juga membuka kesempatan juga kepada siapa saja untuk juga bisa bermitra dengan kami dalam rangka menyelenggarakan kegiatan edukasi seperti ini. Pada kesempatan ini kita mengambil tema yaitu kurs syariah. Kurs syariah bagaimana agar Bapak Ibu semuanya bisa membantu diri sendiri kalau selaku UMKM atau juga membantu masyarakat lainnya dalam rangka bisa mengajukan sampai disetujui oleh bank. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya juga akan mendapatkan manfaat. Yang pertama tentu Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi yang seluas-luasnya bagaimana tata cara pengajuan kurs syariah, kemudian di mana saja kurs syariah tersebut dapat dilayani, kemudian juga akan banyak nanti diskusi interaktif bersama dengan praktisi yang sudah kami sediakan. Dan tentunya tidak kalah menariknya akan ada hadiah
hadiah ya, hadiah-hadiah menarik, baik itu berupa produk-produk digital maupun juga mungkin ada souvenir menarik dari Bank Nagari Cabang Syariah Padang. Terakhir, kami mengapresiasi sepenuhnya dukungan dari semua pihak atas terselenggaranya kegiatan ini, dan kami sekali lagi kami sampaikan bahwa kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu semuanya maupun dari semua pihak agar kegiatan ini dapat terus berlangsung, dan tentunya sama-sama kita membangun forum diskusi ini agar bisa bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Demikian dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Selamat mengikuti webinar di pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Fitrianto, pemimpin Bank Nagari Cabang Syariah Padang, telah memberikan sambutan opening speech pada kesempatan kali ini. Jadi ada yang akan diberikan oleh Pak Heri nanti kepada yang hadir, ada hadiah yang akan disiapkan, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini bisa stay sampai di akhir, karena kemungkinan besar nanti di akhir akan kita siapkan hadiahnya. Baik Bapak Ibu, nanti setelah ini kita akan masuk langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tobi Pratama. Materinya mungkin tidak akan terlalu panjang, dan mudah-mudahan ini tidak seperti webinar yang biasa. Webinar biasa mungkin terlalu panjang dan segala macam. Kita berharap kita akan menyampaikan inti-intinya saja, kemudian nanti diskusinya akan lebih diperbanyak. Jadi silakan Bapak Ibu nanti juga boleh berdiskusi, di kolom komentar juga diperbolehkan, nanti akan kita coba jawab satu persatu. Mudah-mudahan bisa sampai dengan waktu yang sudah kita tetapkan, bisa terselenggara dan bisa terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke kita. Nah, mudah-mudahan yang akan disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung serahkan kepada Pak Tomi Pratama, Marketing Officer Syariah Bank Nagari Cabang Syariah Padang, untuk bisa memberikan materi terkait dengan kurs syariah pada hari ini. Kepada Pak Tomi, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung bagi kita semua dalam acara webinar kurs syariah. Kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai kurs syariah ini, dan kami berharap Bapak Ibu bisa sharing, bisa menanyakan apa-apa yang perlu dipertanyakan. Baik, kita langsung saja ke materi kita berkaitan dengan kurs syariah ini. Baik, kita langsung saja ke latar belakangnya. Peraturan Menteri kita berdasarkan kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat yang berlaku mulai tanggal 2 Januari 2020. Berikut perubahannya. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Unit usaha syariah Bank Nagari telah menjalankan pembiayaan kurs syariah yang menggunakan pola IJP yang berakhir pada tahun 2014. Selanjutnya, akad yang kita gunakan di syariah adalah akad murabaha. Jangka waktu
pembiayaan KUR, jangka waktu KUR syariah super mikro dan mikro modal kerja adalah maksimal 3 tahun atau 36 bulan. Jangka waktu KUR syariah kecil modal kerja adalah maksimal 4 tahun atau 48 bulan. Jangka waktu KUR syariah yang digunakan untuk investasi adalah maksimal 5 tahun atau 60 bulan. Jadi jangka waktu kita di sini ada untuk modal kerja itu ada 3 tahun dan 4 tahun. Dan jangka waktu untuk investasi itu ada 5 tahun. Kita lanjut. Tarif margin KUR syariah ini 6%. Nah, ini yang perlu sekali kita pahami. Agunan KUR syariah super mikro, agunan pokok adalah usaha atau objek yang dibiayai dengan KUR syariah super mikro. Agunan tambahan tidak dipersyaratkan. KUR syariah mikro, agunan pokok adalah usaha atau objek yang dibiayai dengan KUR syariah mikro. Agunan tambahan adalah harta benda yang bukan merupakan objek pembiayaan dari pembiayaan yang diberikan. KUR syariah kecil, agunan pokok adalah usaha atau objek yang dibiayai dengan KUR syariah kecil. Agunan tambahan adalah harta benda yang bukan merupakan objek pembiayaan dari pembiayaan yang diberikan. Tujuan penggunaan KUR syariah, itu yang pertama, KUR syariah super mikro investasi. Yang di sini untuk investasinya, KUR syariah untuk investasinya. KUR syariah investasi adalah KUR yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang modal seperti pembangunan atau pembelian tempat usaha, pembelian mesin, peralatan kerja, kendaraan, pembelian dan pengadaan sarana produksi dan lain-lain yang termasuk kriteria investasi. Sedangkan KUR syariah modal kerja, KUR syariah KUR syariah modal kerja adalah KUR yang digunakan untuk tambahan modal kerja usaha seperti penambahan persediaan barang dagang, kebutuhan biaya untuk operasional usaha, pembelian atau pengadaan bahan mentah atau bahan baku usaha, dan lain-lain yang termasuk kriteria modal kerja. Jadi KUR ini ada 2 jenis pembiayaan. Yang pertama itu untuk investasi dan untuk modal kerja. Dan untuk investasi ini bisa untuk pembelian kendaraan, untuk pembelian tempat usaha, pembelian mesin, dan KUR syariah modal kerja ini kita gunakan untuk pembelian barang dagangan. Selanjutnya, KUR ini terdiri dari tiga produk, yaitu super mikro, itu maksimal plafon kepada satu nasabah itu maksimal 10 juta. Yang kedua ini adalah KUR syariah mikro, maksimal plafon kepada satu nasabah adalah di atas 10 juta sampai dengan 50 juta. Dan produk yang ketiga itu adalah KUR syariah kecil, maksimal plafon kepada satu nasabah adalah di atas 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Persyaratan administrasi yang perlu kita lengkapi adalah di antara lain KTP suami istri, KK, fotokopi buku nikah, foto 4x6 suami istri 2 lembar, fotokopi NPWP, rekening listrik dan air, surat keterangan usaha dari kantor lurah atau SKU, terus rencana anggaran biaya. Dan banyak timbul pertanyaan bagi nasabah di lapangan.
kalau belum punya suami atau istri atau belum berkeluarga, bagaimana dengan persyaratan yang pertama? KTP yang dipersyaratkan untuk suami istri ini bisa kita ganti dengan penjaminnya nanti saudara kita atau orang tua kita. Dan persyaratan ini nanti kita ganti dengan KTP saudara dan orang tua. Dan pertanyaan lainnya yang timbul adalah kalau belum punya NPWP bagaimana? Dan ini kalau pembiayaan kita sampai dengan 50 juta itu tidak wajib memiliki NPWP. Dan kalau di atas 50 juta kita wajib memiliki NPWP. Itu yang perlu kita pahami bersama untuk persyaratan yang administrasi kita. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ini tabel angsuran kita, bisa Bapak Ibu lihat. Pinjaman 5 juta sampai dengan 500 juta dan jangka waktunya 12 bulan, ada 24 bulan, ada 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan. Mari kita lihat bersama, dan mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Dan selanjutnya kita berharap ada interaksi, ada pertanyaan, ada yang ragu, mari kita tanyakan dan kita akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tommy Pratama, Marketing Officer Bank Nagari Cabang Syariah Padang yang telah menyampaikan. Ini masih kulit-kulitnya Bapak Ibu, masih kulit-kulitnya. Kita karena judul web series kita pada hari ini adalah Kupas Tuntas, makanya kita berharap ini ada diskusi interaktif dengan peserta yang mau bertanya, yang mau mengeksplor lebih detail lagi terkait dengan proses-proses ini. Karena kalau secara prinsip, kalau kita terangkan di sini semua nanti tidak akan ada waktu yang cukup, makanya kita minta ini bisa dilaksanakan dalam bentuk diskusi. Nah, ini ada apakah PNS yang punya usaha bisa ikut KUR? Oke, dari Pak Ayendra Asmuti. Apakah PNS itu bisa mendapatkan KUR juga? Silakan Pak Tommy. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau untuk PNS, kita bisa memberikan KUR asalkan yang pertama itu usahanya harus ada dan Bapak tidak berjabatan di instansi pemerintahan dan nanti juga ada lampiran izin pinjaman dari atasan di tempat dinas. Bisa Pak kalau untuk PNS asalkan kita ada usaha. Baik, terima kasih Bapak tadi yang bertanya dari chat. Kita masuk ke Pak Yunesel Indra. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali sedikit saja karena ini ada kesempatan bagi kami untuk berdiskusi dengan pihak Bank Nagari Syariah. Apakah bisa pengajuan KUR ini untuk usaha semacam bikin kontrakan atau kos-kosan gitu? Terima kasih, barangkali itu Pak. Dengan anggunan bangunan atau fisik bangunan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunesel Indra. Kalau untuk usaha kos-kosan, kita bisa ya Pak ya, kita bantu. Kalau sekarang kos-kosannya udah berjalan Pak? Baru kecil-kecilan Pak. Berapa unit sekarang Pak? Baru 2 unit. Rencananya kita mau mengajukan berapa Pak untuk tambahannya dan berapa kamar lagi yang perlu kita tambahkan? Ya, maksimal 3 lah, kita ajukan enggak 50 lah maksimalnya. Insya Allah Pak bisa kita berikan Pak. Nanti prosesnya nanti bisa Bapak ajukan
melalui Bapak antar langsung, administrasinya juga bisa ke kantor, atau via WA saya nanti juga bisa Bapak lampirkan fotokopi dulu KTP-nya, Bapak kirim, kita cek dulu IDEP Bapak, nanti kita lanjutkan prosesnya ke lapangan Pak. Jadi SKU-nya dibikin juga ya Pak? Ya, SKU dari lurah ya Pak ya. Oh, dari lurah ya. Ya. Oke, ya, sip Pak ya. Ya Pak, sama-sama Pak Yunesel. Ya. Kita masuk ke ruang chat di sini. Dari Pak Tasnim Azhar, apakah KUR boleh untuk usaha bidang pertanian dan bagaimana cara angsuran karena penghasilannya musiman? Silakan Pak Tommy. Baik Pak, kalau untuk KUR di bidang pertanian itu bisa kita berikan Pak, dan angsurannya untuk syariah sekarang itu memang setiap bulannya Pak, kita bisa Pak untuk angsuran Pak. Halo. Oke, mungkin saya akan coba tambahkan. Pak Tommy. Saya tambahkan dulu dari Pak Tasnim Azhar tadi, apakah KUR boleh untuk usaha bidang pertanian? Kalau secara prinsip tadi sudah disampaikan Pak Tommy, itu boleh, akan tetapi memang dari skema angsuran kita masih mengenal skema angsurannya bulanan Pak. Jadi dulu ada KUR Nenas namanya dulu, di tahun 2014 ke bawah, dulu ada namanya KUR Nenas, KUR panen lunas. Jadi KUR ini kita berikan, di saat panen itu langsung dibayar semua, dan ini dilunasi. Nah ini sekarang kebetulan tidak muncul lagi, tidak dikeluarkan lagi oleh pemerintah, sehingga yang dikeluarkan hari ini memang pembiayaan KUR yang bisa dilunasi, bisa diangsur setiap bulannya. Jadi secara skema angsuran kita bulanan Pak Tasnim, tapi untuk bidang pertanian kita tetap bisa bantu. Nah mana tahu Pak Tasnim Azhar mungkin ada usaha lain yang bisa menopang kegiatan, menopang kewajiban ke KUR syariahnya, itu bisa kita prioritaskan. Termasuk tadi dari Pak Yunesel, saya tadi lupa nanya di lokasinya, lokasi di mana? Intinya, lokasi di mana Pak Yunesel? Sekitar Painan Sago Pak. Painan Sago, baik. Ya. Bapak Ibu yang hadir pada web series kali ini, kita informasikan juga Bank Nagari Syariah ini memiliki kantor layanan syariah di seluruh Sumatera Barat. Jadi sudah ada sekitar 140-an kantor yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. Seluruhnya bisa mengakses layanan syariah. Jadi Bapak Ibu jangan takut lagi kalau kita kaji sekarang KUR syariah, nanti silakan datang berkunjung. Kalau Pak Yunesel nanti silakan datang ke Capem Silaut, Indrapura, atau Kambang, atau ke Bank Nagari Tapan, atau ke Bank Nagari Painan, itu mereka bisa mengakses untuk KUR syariah. Insya Allah bisa dilayani di seluruh kantor Bank Nagari. Ya, baik, terima kasih Pak Yunesel, Pak Tasnim. Kita masuk ke Bapak Ibu, nanti silakan yang mau bertanya silakan di chat juga boleh, atau raise hand juga diperbolehkan, nanti akan kita panggil nanti. Ada pertanyaan dari Bu Roza Rahimisari. Usahanya saya yang punya, tapi suami saya ASN. Apa harus izin dulu ke atasan? Mohon pencerahannya, usaha saya ini usaha online rendang. Nah, ini gimana nih solusinya Pak Tommy? Baik Ibu Roza, untuk usaha kita ya Bu Roza, itu tidak perlu kita meminta izin pimpinan dari suami Ibu, karena yang mempunyai usaha Ibu Roza, dan cukup nanti surat keterangan usaha dari lurah. Itu yang perlu dipersyaratkan nanti Ibu. Yang untuk atasan dari suami, itu tidak perlu Ibu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Abdul Aziz. Apakah perbedaan antara KUR syariah dengan KUR konvensional? Oke, ini mungkin akan saya bantu Pak Tommy untuk menjawabnya. Apa perbedaan antara KUR syariah dengan KUR konvensional? Jadi gini Pak, tahun 2014 itu dulunya ada KUR syariah dan juga KUR konvensional. Kemudian di 2014 KUR syariah ini berhenti sebentar karena ada perbaikan Permenko-nya terkait dengan produk-produk. Kemudian muncul lagi, ini tahun 2019 muncul Permenko nomor 8
ini terkait dengan multi akad yang bisa diselenggarakan oleh bank dalam melayani pembiayaan KUR syariah kepada masyarakat. Nah, ini semua akad yang ada di syariah sudah bisa dijalankan. Semua akad sudah bisa dijalankan. Tentunya secara prinsip bedanya antara KUR konvensional dengan KUR syariah. Kalau di konvensional mereka menggunakan akadnya kredit, perjanjiannya perjanjian kredit. Kalau di syariah kita menggunakan akad murabahah, Pak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Tommy, akad murabahah ini tentunya secara prinsip ada transaksi jual beli. Ini terkait nantinya dengan kebutuhan nasabah. Kalau Pak Abdul Aziz nanti membutuhkan, ini ada usaha dagang PND. Yang dibutuhkan untuk usaha dagang PND ini adalah beli sabun, beli beras, beli gula, beli terigu, dan segala macamnya. Itu akan kita bikinkan RAB-nya, rencana anggaran biaya. Dari rencana anggaran biaya inilah nanti akan diajukan ke bank. Nah, secara prinsip akad murabahah yang akan kita jalankan adalah jual beli pembelian modal barangnya. Nah, ini secara prinsip yang sedang dilaksanakan oleh bank syariah dalam proses KUR syariah. Akadnya murabahah, jual beli. Nah, ada pertanyaan, Pak, awak kan tidak mungkin lah Pak yang membeli barang ke develop kaponya doh Pak, ke suppliernya doh. Baru caranya Pak ke membeli barangnya. Nah, kami punya akad tambahan satu lagi, akad wakalah namanya, Bapak Ibu. Akad wakalah ini bank mewakilkan kepada nasabah dari RAB tadi yang diberikan, ada rencana anggaran biaya yang diberikan, bank nanti akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, ini secara syariahnya sah. Secara syariahnya sah. Karena bank mewakilkan, nasabah yang nanti akan membeli barang-barang tersebut. Jadi, yang didapatkan oleh nasabah apa? Uang. Uang dalam konteks perwakilan dari bank. Jadi, ada juga paradigma masyarakat bahwa sama saja antara bank syariah sama bank konvensional. Di bank syariah ada PPT hijaunya. Jadi, intinya kalau di syariah itu pasti ada akad yang melandasi kegiatannya. Kalau uang yang didapatkan, pasti ada akad wakalah yang didapatkan juga. Ada akad wakalah yang mengikutinya. Sehingga Bapak Ibu membeli barang-barang tersebut atas wakil dari bank. Jadi secara prinsip syariahnya tetap terpenuhi. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz. Pertanyaannya, kita masuk ke Ibu Susi. Ibu Susi, apakah usaha mikro seperti saya bisa memperoleh pinjaman untuk biaya produksi, padahal saya tidak punya agunan, tapi ingin penambahan modal kerja 20 juta untuk usaha batik, tulis, dan ekoprint. Saya juga belum punya rumah produksi yang layak. Saya cuma punya NIB dan IUMK. Nah, ini saya minta Pak Tommy untuk menjawab. Silakan Pak Tommy. Baik, terima kasih Ibu Gadi Ombun. Susi. Ibu Susi. Jadi Bu, kalau untuk pembiayaan untuk mikro, ya itu memang dipersyaratkan memiliki agunan. Kalau pinjaman 20 juta, itu memang wajib memiliki agunan. Dan kalau masalah yang seperti ini, kalau boleh kita sarankan, Ibu bagusnya ke super mikro, yang pinjaman sampai dengan 10 juta, itu bisa tanpa agunan, Ibu. Mungkin itu solusi yang bagusnya Ibu, untuk kasus kita ini. Oke, kita langsung masuk ke Pak Hanafi. Pak Hanafi Harsian. Satu, pertanyaan pertamanya, bagaimana dan kemana saja bisa diajukan pembiayaan KUR? Bagaimana dan kemana saja bisa diajukan pembiayaan KUR? Nah, ini nomor satu dulu, Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengajukan KUR? Kita bisa datang langsung ke Bank Nagari Syariah atau ke layanan-layanan Bank Nagari yang ada di Sumatera Barat. Kalau untuk di Padang, kita bisa langsung ke Jalan Belakang Olo, ke Bank Nagari Syariah, dan membawa persyaratan yang kita lampirkan tadi, KTP, suami istri, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Itu untuk pertanyaan yang pertama.
Dan pertanyaan yang kedua, kemudahan apa yang diberikan oleh pembiayaan KUR? Apa bedanya dengan pembiayaan biasa? Terima kasih. Baik Pak Hanafi. Yang pasti yang KUR, nah kemudahannya itu proses kita lebih cepat Pak dari pembiayaan yang biasa. Kita KUR bisa kita berikan hanya 2 hari dari persyaratan setelah lengkap. Dan pembiayaan bisa cair langsung 2 hari. Dan selanjutnya apa bedanya dengan pembiayaan biasa? Dengan pembiayaan biasa bedanya itu tentu saja margin kita lebih murah Pak dari pembiayaan yang biasa. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Pak Abdul Aziz, apakah KUR Syariah bisa digunakan untuk usaha online shop? Saya Pak, usaha saya jualan baju online. Nah, ini gimana Pak Tommy? Terima kasih Pak Abdul Aziz. Mungkin Pak Abdul Aziz ini pendatang dari jauh nih Bang, kayaknya dari Damasraya ini, kalau saya tidak salah. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Kalau untuk usaha online itu bisa kita berikan Pak, asalkan kita ada bukti stok kita, stok barang kita ada, memang betul-betul ada gitu. Intinya bisa semua usaha kita berikan asalkan ada bukti usahanya. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Jadi intinya Bapak Ibu yang punya usaha hari ini juga disiapkan. Jadi kalau ada transaksi-transaksi dikumpulkan juga bukti-bukti transaksinya termasuk dengan online. Jadi ini menjadi bekal kita untuk mengajukan kepada bank, karena pihak bank nanti akan melihat track record. Jadi pihak bank tidak hanya melihat ada usaha penampakannya, tapi di belakang itu pasti ada transaksi-transaksi yang harus dilihat juga oleh pihak bank. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha, mulai dari sekarang siapkan bukti-bukti transaksi yang ada juga, kalau bisa transaksinya di bank. Jadi keluar masuk uangnya itu di bank sehingga bisa terdata dengan baik, terrecord dengan baik. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Masuk ke Pak Tasnim Azhar kembali. Mau nanya lagi saya, Ibu Tasnim, mohon maaf Ibu Tasnim, usaha saya di daerah Pasaman, Sumbar, tapi KTP dan NPWP saya di Pekanbaru. Apakah itu boleh Pak? Terima kasih Ibu Tasnim Azhar. Itu boleh Bu, KTP di Pekanbaru dan NPWP-nya di sana, mengajukan di daerah Pasaman. Itu bisa Bu, Dan caranya gimana Pak? Dan caranya Ibu langsung saja ada perlu surat domisili atau apa? Nanti kelengkapan tambahan nanti ada domisili Ibu di Pasaman Bu. Surat domisili ya? Surat keterangan domisili kita di Pasaman. Itu lampiran yang perlu kita tambahkan Bu. Jadi itu tambahan Bu Tasnim Azhar, boleh-boleh saja. Kalau tidak boleh nantinya takut usaha Ibu yang di Pasaman tidak ada yang bisa bantu itu Bu. Tapi insya Allah secara prinsip dengan tambahan legalitas berupa surat domisili dari lurah atau kalau di Pasaman itu dari Nagari, itu insya Allah akan ada pertimbangan untuk bisa mengakses KUR Syariah. Nanti silakan Ibu Tasnim Azhar, kita punya kantor di Bank Nagari Syariah, Capem Simpang 4, nanti silakan juga bisa mengakses dengan kawan-kawan di sana. Kita masuk ke Pak Irfan Taufik, kalau ingin merehab kedai yang isinya barang harian dan untuk tambahan modal, bagaimana cara membuat RAB-nya? Mohon dibantu oleh bank. Ini saya bantu jawabnya Pak Tommy. Ya. Kalau untuk rehab toko dan juga mengisi barang hariannya, itu bisa saja. RAB-nya Bapak Ibu nanti, jadi seperti ini. Yang mau kita sampaikan hari ini, kita membuka web series ini juga dalam rangka menjalin silaturahmi. Intinya, Bapak Ibu jangan takut ke bank karena tidak tahu, karena tidak paham, karena nanti takutnya orang bank bertanya macam-macam dan segala macam. Tidak. Di bank, apalagi kalau di Bank Nagari Syariah Cabang Padang, tempat Pak Tommy ini, tempat Pak Hedi tadi,
ini kalau kita hadir, itu diskusi akan terjalin. Mau jadi minjem atau mau jadi pembiayanya atau tidak, itu terserah, terlepas dari itu. Jadi silakan, Pak Irfan Taufik silakan datang ke bank, nanti diskusi saja. RAB itu nanti akan kita bantu bagaimana menulisnya, bagaimana mengisinya, bagaimana membuatnya. Sehingga akses Pak Irfan nantinya bisa dimudahkan. Jadi pihak bank mudah-mudahan membuka pintu untuk berdiskusi terkait dengan itu. Karena memang kurs syariah ini diberikan kepada Bank Nagari Syariah memang dalam rangka membangun UMKM kita yang ada di Sumatera Barat, dan kami tentunya ikut dalam proses membina UMKM tersebut. Jadi apapun kebutuhannya nanti akan kita coba diskusikan. Silakan datang ke bank, tidak usah takut, RAB-nya nanti akan kita bantu. Kalau seperti rehab toko ini kan bisa jadi semen sekian, pasir sekian, jadi ada dua opsi mungkin dari sisi murabahannya. Ada semen, ada pasir, ada sekian, ada segala macamnya. Kemudian juga ada pembelian barang modal. Nanti situ ada beras, ada terigu, ada tepung, ada segala macam gitu. Jadi itu Pak Irfan Taufik. Kita masuk kembali, ini masih Pak Tasnim Azhar. Berapa persen nilai agunan dari pinjaman Pak? Nah ini silakan Pak Tommy. Ya Pak, terima kasih Pak Tasnim Azhar. Untuk agunan Pak itu ada penilaian penilaian di lapangan dan juga ada nanti penilaian bank. Dan untuk pembiayaan di atas 10 juta sampai dengan 50 juta itu nilai likuidasi. Nilai likuidasi ini nilai bank Pak. Nilai yang dihitung bank ya? Nilai yang dihitung bank. Setelah bank menghitung nilainya segini gitu. Setelah bank menghitung itu nilai likuidasi kita itu 30% Pak. Setelah bank memberikan penilaian terhadap agunan kita. Contohnya gini Pak Tommy, kalau ada pembiayaannya 100 juta, ya cukup dengan agunan dengan harga 30 juta gitu. Maksudnya seperti ini Pak. Pinjaman kita 100 juta, kalau pinjaman 100 juta itu 40% nanti nilai likuidasi kita. Dan umpamanya mobil kita nilainya 100 juta, dan kita nilai nanti bank menilainya anggap saja 50 juta, dan mobil yang ini bisa nanti menjadi agunan. Nilai likuidasinya itu yang penilaian bank gitu. Oh, jadi ada nilai likuidasi juga dari bank untuk penilaiannya. Jadi nggak usah takut Pak, silakan nanti kita diskusi lebih intens terkait dengan presentasi tadi. Ya. Ibu Tasnim Azhar, ini salah lagi Pak Tommy. Ibu Tasnim Azhar ini. Ini dengan Ibu. Jadi Bu, pinjaman dari 10 juta sampai dengan 50 juta itu nilai banknya, nilai likuidasinya atau yang dinilai oleh bank itu adalah 30% dari nilai pinjaman. Dan pinjaman 50 sampai dengan 100 juta itu nilai likuidasi bank itu 40%. Pinjaman 100 juta sampai dengan 250 juta itu nilai likuidasi banknya itu 50%. Dan pinjaman 250 sampai 500 juta nilai likuidasi banknya itu 60%. Nah itu Ibu. Khusus untuk super mikro tidak ada agunan. Tidak ada agunan. Tidak ada agunan. Jadi untuk 10 juta Bapak Ibu yang hadir pada web series ini, untuk 10 juta silakan datang ke bank, tapi tentunya ada usaha. Jadi paradigma yang terbangun jangan nanti kita punya agunan, datang ke bank, ini saya punya agunan, saya dapatnya berapa, bukan seperti itu. Bank itu tetap berpatokan kepada usaha. Kalau nasabah punya usaha, kita bantu. Nasabah punya sertifikatnya besar nilainya, mau 500 juta nilai sertifikatnya, yang mau dibiayai hanya 10 juta, tetap tidak akan dibantu oleh bank. Kenapa? Bank membina usaha, membantu usaha, bukan membeli agunan. Jadi ini yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Kita masuk lagi Pak Tommy ke Pak Ponedi Bayu. Pak Ponedi Bayu, izin bertanya Pak, bolehkah kita mengajukan KUR dengan surat dari kelurahan? Karena kita usaha kaki lima atau gerobak yang menetap
buka setiap hari. Jadi bagaimana dengan jaminannya? Oke, saya jawab saja Pak Tommy. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tommy di materinya. Pak Ponedi, untuk KUR itu memang kita hanya kalau memang ada situ TDP, NPWP, kalau sekarang namanya NIB ya. Kalau sekarang namanya NIB, itu kalau ada itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, boleh diakses dengan surat keterangan dari lurah, surat keterangan usaha SKU. Itu bisa diakses dari wali nagari ataupun dari lurah. Ini sudah bisa masuk ke bank, Nah, usahanya usaha kaki lima atau gerobak yang menetap dan buka setiap hari. Dan inilah target kami. KUR Syariah itu targetnya ke sini. Usaha yang benar-benar ada, ini jalan setiap hari, memang membangun perekonomian, dan ini jelas lapaknya ada. Nah, ini insya Allah bisa kita bantu. Jadi bagaimana dengan jaminannya? Kalau tadi yang sudah disampaikan 10 juta ke bawah tidak usah ada agunan. 10 juta ke atas nanti ada agunan-agunan yang telah disampaikan oleh Pak Tommy tadi. Oke. Baik, terima kasih Pak Ponedi sudah memberikan pertanyaan. Langsung masuk ke Bu Roza. Dari mulai pengajuan sampai akad butuh waktu berapa lama? Saya clearkan juga. Saya jawab Pak Tommy. Tadi sudah disampaikan Pak Tommy, kalau persyaratan yang di bagian belakang tadi, yang disampaikan di slide Pak Tommy tadi itu ada KK, ada KTP, ada NPWP, ada surat keterangan usaha, dan segala macamnya itu lengkap, 2 hari clear, kata Pak Tommy. 2 hari clear. Insya Allah itu memang menjadi niat Bank Nagari Syariah juga untuk bisa mengeksplor, mempercepat proses kalau ada UMKM yang hadir ke bank untuk mengajukan pembiayaan KUR Syariah. 2 hari, Bu Roza, itu insya Allah kalau lengkap ya Bu ya. Ini kadang-kadang kan nasabah datang ke kantor, ini sudah diajukan. Kemudian ada yang kurang, nanti dilengkapi lagi. Ada yang kurang, dilengkapi. Nah, kalau bisa sekali datang itu langsung lengkap. Jadi kami berkeinginan Bapak Ibu silakan akses ke bank, dipertanyakan di bank. Kebetulan Bank Nagari Syariah sekarang sudah ada di seluruh kantor, di layanan syariah kita sudah ada di seluruh kantor. Silakan datang ke situ, tanyakan bagaimana cara mengakses KUR Syariah Bank Nagari. Nah, nanti akan dijelaskan teknisnya, sudah dijelaskan syarat-syaratnya, langsung eksekusi, siapkan kelengkapan datanya. Jadi insya Allah kalau data lengkap 2 hari clear. Terima kasih Bu Roza. Kita masuk ke Ibu Kamelia Sander. Assalamualaikum Bapak, untuk wilayah 50 kota Payakumbuh, siapa yang bisa saya temui Pak? Tolong nomor WA-nya Pak. Nanti saya kasih nomor WA-nya, nanti lebih banyak. Jadi untuk 50 kota Bapak, ini Kamelia Sander, ini Ibu ya. Ibu Kamelia Sander, silahkan datang ke Bank Nagari Syariah Payakumbuh. Bank Nagari Syariah Payakumbuh itu berada di pojok setelah Suzuya ya, kalau saya tidak salah, Suzuya atau Ramayana, di pojok itu ada Bank Nagari Syariah Payakumbuh. Silakan akses di situ. Teman-teman Pak Tommy sudah menunggu Ibu Kamelia Sander di situ untuk bisa berdiskusi, menyampaikan keinginan-keinginan untuk meningkatkan usahanya. Jadi silakan datang. Nanti jika butuh advice nomor WA, nanti silakan WA ke nomor PIC yang ada di flyer yang telah kami bagikan kemarin. Kita masuk ke Bu Yuslinar. Assalamualaikum Pak, saya nasabah Bank Nagari, kredit saya macet karena usaha saya tidak jalan lagi. Apakah ada solusinya? Aduh, Bu Yuslinar, terima kasih Bu. Memang hari ini kita web seriesnya terkait dengan KUR Syariah, tapi karena Bu Yuslinar sudah mempertanyakan ini, intinya Bu Yuslinar, Bank Nagari khususnya tempat Pak Tommy ini, kita tetap punya solusi-solusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Jadi kalau ada pembiayaan bermasalah, solusinya tetap harus ada. Jadi banyak step-step yang akan kita laksanakan. Tentunya Ibu Yuslinar dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini, yang tentunya nanti akan ada juga yang menjadi nasabah kami di Bank Nagari Syariah, yang ada saudaranya atau keluarganya menjadi nasabah Bank Nagari Syariah, silakan datang ke bank secara kooperatif. Sampaikan keluhan-keluhan kita kepada orang bank, dan itu memang terbukti masalahnya, insya Allah akan dibantu oleh orang bank. Nah, ini yang harus
kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang hadir pada web series ini, kredit macet itu bukan menjadi kiamat bagi usaha, tapi pasti ada tetap, malahan kita yang sudah kita restruct, jadi jangka waktunya dari 2 tahun kita jadikan 5 tahun, tidak juga bisa, nanti kita tambah lagi plafon, banyak strategi-strategi yang akan kami laksanakan untuk bisa menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Jadi jangan beranggapan kalau lah macet, eksekusi agunan, bukan. Tidak ada target bank untuk bisa mengeksekusi agunan. Target bank itu membina usaha nasabah dari kecil sampai besar, itu targetnya bank. Tapi kalau nasabah tidak kooperatif, bank mungkin akan memberikan tindakan-tindakan yang lebih represif lagi dari sisi konteks administrasinya. Terima kasih Bu Yuslinar, mudah-mudahan Ibu bisa segera hadir ke kantor Bank Nagari untuk bisa mengakses informasi terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Kita masih Bu Susi, Bank Nagari Syariah untuk area Kabupaten Damastraya ada di mana? Ibu Susi nanti silakan datang ke Bank Nagari Syariah Capem Sikabau, itu di Simpang 3 Sikabau itu Bu, di Simpang 3 Sikabau, yang arah ke, saya lupa arah ke letter B atau apa ya, masuk ke arah dalam ke itu, Pisang masuk ke dalam. Berebus itu Pak. Gimana Ibu? Arah ke Pisang Berebus. Ah ya, arah ke Pisang Berebus. Iya. Simpang Ya. 4 Sikabau kan Pak? Simpang 4 Sikabau Ibu. Di depan pasar Iya, Pak. Sikabau Ibu ya. Iya. Di depan pasar Sikabau. Nanti silakan Ibu datang ke situ. Teman-teman Pak Tommy juga sudah menunggu kehadiran Ibu. Silakan berdiskusi. Silakan sampaikan apa yang dibutuhkan. Baik. Iya Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Bu Susi. Iya Pak, sama-sama. Kita masih menunggu, ini pertanyaan di chat, ruang chat sudah habis. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, yang mau raise hand, atau yang mau bertanya langsung, silakan hidupkan saja mic-nya, supaya bisa langsung dikupas tuntas oleh Pak Tommy yang hadir di kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ibu. Pak Yunesel, masih ada pertanyaan Pak? Masih Pak, satu lagi Pak. Silakan Pak Yunesel. Nah, terkait dengan pertanyaan saya tadi tentang usulan permohonan kredit untuk usaha kontrakan atau kos-kosan, itu RAB-nya kan menyangkut teknis. Bagaimana itu Pak nanti? Apakah bisa dipakai RAB yang secara teknis nanti atau RAB dari Bank Nagari Syariah? Dan satu lagi, ya seperti pertanyaan Ibu tadi, untuk daerah Painan, di mana posisinya di kantor Bank Nagari dan siapa petugasnya yang kami temui Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunesel. Kalau untuk RAB itu bisa kita pakai RAB kita Pak yang sudah kita persiapkan. Nanti kalau Bapak ragu pun bisa kita bantu di kantor untuk kita diskusikan bagaimana bagusnya nanti untuk RAB, dan juga bisa kita pakai agunan RAB yang sekarang yang Bapak punya. Dan untuk kantornya di Painan itu di jalur 2 di Painan Pak. Itu nanti bisa Bapak temui Bapak David untuk layanan syariah kita Pak di Painan. Iya. Oke. Makasih ya Pak. Iya Pak. Siap. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Yunesel. Jadi tadi Bu Susi juga, karena Bu Yunesel sudah bertanya juga, Bu Susi nanti silakan akses di Bank Nagari Sikabau itu Pak Hafiz namanya Bu. Pak Hafiz. Oh, iya Pak. Beliau petugas, beliau juga marketing officer syariah kita. Nanti silakan datang ke security, tanyakan saya mau ketemu Pak Hafiz. Nanti akan diantarkan juga. Pak Yunesel nanti silakan ke Pak David. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Yuslinar, apakah saya bisa memindahkan kredit Bank Nagari ke KUR Syariah? Nah, ini Bu Yuslinar. Ini kalau boleh dapat informasinya, ini kreditnya kredit apa gitu? Kredit yang dimiliki sekarang apakah kredit modal kerja, usaha atau kreditnya berbentuk apa? Intinya seperti ini. KUR Syariah tidak bisa diberikan kepada
pelaku UMKM yang sudah memiliki kredit modal kerja atau kredit investasi yang bersifat produktif. Itu tidak bisa diberikan. Nah, bagaimana caranya bisa mengakses? Nah, jadi kalau Allah punya kredit di bank yang modal kerja itu tidak bisa. Kalau punya kredit itu tidak bisa, tetap bisa. Ada strateginya. Nah, strateginya nanti silakan Bapak Ibu yang sudah punya kredit mau dipindahkan, silakan datang ke Bank Nagari atau ke Bank Nagari Syariah. Ceritakan bagaimana case-nya, nanti akan kita coba diskusikan cara memindahkannya. Karena kalau di sini ada strategi-strateginya nanti untuk memindahkan itu. Kalau di sini tidak pas juga kalau kami sampaikan. Nah, dari sisi Permenko-nya, Peraturan Menteri Koordinator Keuangannya menyampaikan bahwa nasabah yang sudah memiliki kredit, calon nasabah yang sudah memiliki kredit modal kerja atau investasi yang produktif di tempat lain itu tidak bisa diakses dengan KUR Syariah. Yang boleh itu siapa? Yang punya KPR itu masih boleh. Yang punya kredit bermotor, kendaraan bermotor itu masih boleh. Nah, yang bersifat konsumtif itu masih boleh. Kemudian begitu Bu Yuslinar tadi ya, Bu Yuslinar. Ini Bu Kamelia suaranya kenapa nggak muncul? Masya Allah muncul. Kalau Bu Roza, kalau di Bank Nagari Syariah Padang kami harus menemui siapa? Ini langsung Bu Roza yang hadir bersama kita ini orangnya nanti Bu Roza akan bertemu dengan beliau, Pak Tommy. Nanti Pak Tommy akan memproses kebutuhan-kebutuhan yang Bu Roza inginkan. Silakan Bu, datang langsung aja ke Bank Nagari Syariah belakang lo Bu. Tidak usah takut Bu, Pak Tommy tidak suka gigit orang biasanya. Pokoknya kalau nyampe ke Bank Nagari kita seru-seruan. Mau diskusi panjang lebar, kita ada tempatnya, diskusi panjang lebarnya bisa. Silakan explore, mana tahu ada kebutuhan-kebutuhan lain yang juga bisa kita manfaatkan di sini. Nah, insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin. Silakan Bapak Ibu yang lain yang masih ada pertanyaan dari 40 peserta web series kita pada pagi hari ini. Insya Allah ini kegiatan ini akan kita rutinkan. Mudah-mudahan ada nanti Pak Heri Fitrianto selaku pemimpin cabang Bank Nagari Syariah cabang Padang, kita minta bantuannya untuk bisa memfasilitasi kegiatan ini rutin sehingga banyak pengusaha-pengusaha UMKM kita yang bisa mengakses KUR Syariah. Jadi tidak hanya orang-orang yang sering ke bank saja, tapi orang yang tidak sering ke bank juga bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan untuk pembiayaan ini. Silakan Bapak Ibu yang lain. Assalamualaikum Pak Rifka dari Bu Eldani Solo. Silakan Ibu. Pak, ini kita mohon arahan atau pencerahan mengenai agunan PS tanpa agunan itu, Pak. Ya. Ya, gimana Pak Rifka? Oke, terima kasih. Ini Bu Eldani ya, notaris. Ya. Notaris ternama ini di Solo. Oh, bukan. Terlama. Ya. Tahun 93, bukan ternama. Insya Allah masih sampai sekarang, Ibu. Amin, insya Allah. Bu Eldani sudah bergabung bersama kita di web series ini. Terkait dengan agunan, Ibu, jadi KUR Super Mikro itu, ini kita menjalankan kan sesuai dengan Permenko nomor 8. KUR Super Mikro itu tidak diwajibkan agunan. Jadi tidak ada agunan. Jadi sampai 10 juta itu tidak ada agunan. KUR Mikro dan KUR kecil itu ada agunan. Ada agunan. Nanti di persyaratannya hanya sekian persen, 30%, 40% dan segala macamnya. Jadi khusus untuk KUR Syariah Super Mikro itu tidak ada agunannya. Demikian Pak Rifka. Ya, ini untuk kami notaris, apa ada kemungkinan kita mendapat KUR ini dan jaminannya SK atau gimana atau tanpa jaminan? Karena kan mungkin untuk notaris mungkin ada kebutuhan yang agak besar di atas 10 juta. Gimana kemungkinan itu Pak Rifka? Jadi ada beberapa case Ibu. Kemarin juga ada beberapa case, ada yayasan yang masuk untuk pembangunan TK. Mereka mau mengakses KUR Syariah. Secara prinsip roh yang dibawa oleh Permenko, KUR Syariah itu atau KUR konvensional itu memang untuk usaha UMKM Ibu. Jadi memang tidak untuk yang bersifat konsumtif, pengembaliannya memang dari pengembaliannya dari usaha-usaha yang dijalankan oleh nasabah. Jadi memang dari usaha Bu Eldani.
Mudah-mudahan Bu Eldani dengan kawan-kawan tim di Solo nanti bisa kita bantu dari segmen lain ini, Bu. Kita punya FLPP Syariah nanti Bu Eldani dengan tim yang kawan-kawan yang di situ yang belum punya rumah bersubsidi nanti bisa kita bantu. Ada juga nanti kerjasama yang bisa dibikin untuk bisa memberikan fasilitas pembiayaan kepada pegawai-pegawai Bu Eldani juga. Jadi terbuka peluang untuk bisa berdiskusi untuk ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, makasih Pak Rifka. Terima kasih Bu Eldani sudah bergabung. Baik, kita lanjut ke Ibu Susi ini. Ibu Susi sudah melambaikan tangan, akhirnya bisa melihat wajah Ibu Susi. Silakan Bu Susi. Mau nanya lagi nih Pak. Ya. Barusan Bapak ngomong ada undang-undang baru yang tanpa jaminan kemungkinan bisa lebih dari 10 juta. Berarti orang seperti saya bisa berkemungkinan lah tuh Pak, bisa berharap dengan undang-undang barunya Pak. Iya, baik. Bisa aja Pak, undang-undang barunya kapan sih Pak direalisasikan? Saya punya kain dasar kain untuk bikin batik 240 meter lagi yang belum diolah Pak. Saya nggak punya biaya produksi tambahan Pak, karena biaya produksi sekarang belum mencukupi buat mengolah orderan. Kalau orderan pertama masuk, terus ada orderan lagi, saya belum punya untuk modal yang keduanya Pak. Ada backup modal, saya punya bahan baku yang belum diolah 240 meter lagi Pak. Oke. Kebutuhannya berapa Ibu kira-kira kalau boleh tahu Bu? Saya pengennya sih Pak 20 juta Pak, karena itu anggaran yang cukup lah Pak. Saya juga bikin ekoprint Pak. Kalau Bapak mau lihat, saya bisa lihatin ekoprint seperti apa gitu Pak. Ekoprint tuh memindahkan jejak daun ke kain pakai pewarna alami Pak. Jadi saya pengen ngembangin ekoprint gitu Pak. Ekoprintnya kayak gini Pak. Ini jejak daun asli Pak dipindah ke kain. Pewarna amin ya. Mirip-mirip batik juga prosesnya Ibu ya? Prosesnya beda Pak, ekoprint bukan batik gitu. Cuman punya persamaan dengan batik karena memakai pewarna alami. Saya pengen ngembangin ekoprint juga Pak. Masalahnya saya nggak punya modal, nggak punya jaminan nih Pak. Ibu, cuman punya keinginan berusaha. Ibu, ini Pak ekoprint juga nih Pak. Siap, itu bantal ya Bu ya? Sungai Rumbai, Darmasraya Pak. Sungai Rumbai, Darmasraya. Oke, setelah ini nanti Ibu boleh kalau ada waktu atau kesempatan hadir ke Bank Nagari Syariah Sikabau. Kalau Ibu datang ke situ nanti silakan hubungi nomor yang di flyer yang sudah kita bagikan itu, silakan nanti dihubungi, nanti akan kita hubungi ke kawan-kawan di Sikabau. Boleh juga nanti Sungai Rumbai ya, Sungai Rumbai. Ke Capem Sungai Rumbai pun boleh, Ibu bisa mengaksesnya ke situ. Karena saya maaf ya Pak, saya kemarin udah bertanya ke Capem Sungai Rumbai Pak, gitu kan? Saya pengennya modalnya nambah 2 juta lagi kan Pak, karena handapnya udah ada gitu kan Pak. Terus Capem Sungai Rumbai minta saya cari agunan Pak, saya benar-benar nggak punya agunan Pak. Motor saya hilang Pak, gitu. Sekarang saya cuma punya motor butut Pak untuk keliling Darmasraya gitu. Siap. Cuman punya tekad usaha aja Pak. Yang penting itu Bu, yang penting tekad usaha. Nah, itu yang paling penting. Jadi Ibu Susi, ya mohon Bapak bisa bantu. Saya cuman punya tekad usaha Pak. Kemarin pun pesanan dalam jumlah lebih gitu kan Pak. Kalau saya nggak bisa ngerjain, saya join dengan teman Pak. Kebetulan temannya juga di Sikabau, karena saya kemarin dapat pesanan lebih gitu kan Pak. Cuman nggak bisa mengerjakan cepat, saya join sama teman yang di Sikabau Pak. Kemungkinan saya karena jual online Pak, biasanya pemasaran dapat, modal yang jadi kendalanya Pak. Siap. Jadi, ada kemungkinan nggak Pak? Saya dapat kemudahan di undang-undang yang baru Pak. Jadi ini juga yang saya Bu. Jadi kalau undang-undang ini sudah meluncur nanti, ini Bu Susi menjadi target pertama kita ini. Tapi mudah-mudahan
Oke Pak, ditunggu Pak realisasinya kapan gitu Pak. Jadi untuk awal saya nunggu Pak sebagai UMKM, alhamdulillah udah gabung sama Dinas Koperasi UKM Darmasraya gitu kan Pak. Saya nunggu kapan direalisasikan undang-undang barunya Pak, karena saya berharap untuk bisa maju gitu. Ya siap Ibu. Kita aja Pak. Terima kasih Pak. Jadi Ibu Susi, terima kasih banyak Bu Susi. Berharap untuk maju Pak. Iya. Saya berharap naik kelas gitu Pak. Mantap, ya, sebagai UMKM berharap naik kelas gitu. Siap. Oke, terima kasih banyak Ibu Susi. Oke, Pak. Dari Sungai Rumbai. Sama-sama Pak. Ini Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa melihat ada contoh-contoh barang. Nanti Ibu Susi boleh juga nanti, ini karena kita tidak punya grupnya ya. Jadi nanti silakan Ibu Susi sudah, saya berharap Ibu Susi sudah mengisi link absen supaya nanti bisa kita gampang menghubunginya. Udah Pak. Udah ya, insya Allah nanti udah, nomor Bu Susi akan kita udah, serahkan ke Pak Hafiz di Capem Syariah Sikabau untuk bisa mengakses Ibu untuk berdiskusi dengan Ibu. Demikian Bu Susi. Cuman saya nggak punya agunan ya Pak, yang saya punya pun cuman motor butut Pak sekarang. Yang agunan Ibu adalah tekad. Cuman keinginan Pak. Tekad itu udah. Iya, cuman keinginan untuk maju. Iya. Siap, sebagai UMKM saya pengen naik kelas Pak. Siap. Itu slogan yang dibawa sekarang, UMKM naik kelas. Terima kasih Bu Susi. Iya, pengen naik kelas pagi hari ini menjelang siang ini memberikan semangat juga bagi kita. Terima kasih Pak. Ya Ibu. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Langsung di unmute saja, langsung ngomong boleh. Tidak usah takut. Pokoknya kita kupas tuntas kebutuhan Bapak Ibu hari ini. Jadi kembali kita informasikan bahwa Bank Nagari Syariah itu sudah punya layanan syariah di seluruh kantor. Jadi Bapak Ibu silakan berkunjung ke seluruh kantor Bank Nagari, akses di situ, diminta saja di situ mau mengakses Bank Nagari Syariah. Nah kalau itu semua kantor kita sudah bisa melayaninya. Nah ada link absen yang kita kirimkan di ruang chat, silakan Bapak Ibu isi. Mudah-mudahan nanti ada informasi-informasi baru yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi proses awal kita untuk bekerja sama dalam mengembangkan usaha-usaha Bapak Ibu yang ada di Sumatera Barat. Silakan Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Ini dari Bu Roza. Ibu Roza boleh aktif Bu, kita supaya lebih clear Bu. Karena Bu Roza sepertinya ini karena ada Pak Tommy juga. Pak Tommy hadir di sini. Bu Roza silakan aktifkan mic-nya. Kita langsung kupas kebutuhan Bu Roza, usahanya apa, sehingga kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu yang lain yang punya kemiripan usaha juga merasakan oh ini syarat-syaratnya. Nah, seperti itu. Silakan Bu Roza bergabung. Ya, itu nggak apa-apa. Iya Bu Roza. Ini lagi skripsi Bang Nagari. Ibu Roza. Sudah. Silakan Bu Roza, unmute dulu Bu Roza. Gak apa-apa Bu. Wah, santai Bu. Pakai bahasa Minang soalnya Bu. Masih mati Bu, mic-nya masih mati Bu. Oke, silakan Ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NPWP belum punya gimana gitu? NPWP belum punya. Mohon maaf, Bu Roza usahanya apa Bu? Online rendang. Oh, online rendang. Ya, rendang daging, rendang lokal, rendang ayam kampung. Insya Allah usahanya udah 5 tahun kurang lebih lah. Tapi kami memang selama ini mandiri, belum ada gabung-gabung dengan UMKM dan koperasi dan lain-lain. Memang mandiri selama ini gitu. Paling jauh kiriman kita kemana Bu? Udah ke Aceh, udah ke Jakarta dan sekitarnya.
Jadi belum bergabung dengan komunitas-komunitas UMKM ya Bu ya? Belum. Memang mandiri, memang pure mandiri. Kalau boleh tahu Bu, dari kalau sebulan itu produksi kita berapa Bu untuk kirim-kirim itu? Kalau ya tergantung permintaannya, kita by order. Rata-ratanya? Kalau untuk rendang lokan kurang lebih 15 kilo, rendang daging 20 kiloan lah gitu. Kemarin menjelang Ramadan, rendang daging 30 kilo, rendang lokan 20-an. Oke. Kalau secara prinsip, kalau rencananya Ibu mau mengajukannya berapa? Lupa. Dan pelanggan kita ada Deputi Lemhanas, tahu tuh Pak Heri, senior kami. Staf ahli SBY juga sudah pesan. Siap. Cuma itu memang belum gabung-gabung. Kami memang pribadi aja mandiri. Kalau boleh Bu, boleh tahu kalau rencananya Ibu berapa kebutuhannya Bu? Ini sekar kebutuhannya ya. Kalau mengajukan pembiayaannya? Kan kita juga punya dana pribadi nih, cuman untuk nambah-nambah yang ada nih aja gitu maksudnya. Kira-kira berapa Bu? 10, 20, 30, 50 gitu? Janganlah 50, banyak kali. 10, 15 lah gitu. Oke. Kalau untuk 10 juta itu bisa tanpa agunan NPWP juga nggak perlu Bu. Oh gitu. NPWP itu kita minta untuk yang 100 juta, untuk 50 juta ke atas. Di NPWP kita minta untuk 50 juta ke atas. Kalau di bawah 50 juta NPWP belum menjadi kewajiban. Boleh nanti Ibu kita tunggu di kantor. Pak Tommy sudah menunggu, sudah mencatat Ibu. Siap dilaksanakan. Kita juga ingin ikut ambil bagian di proses jualan rendang Ibu secara online. Jadi boleh. Besok boleh dicicip rendang lokannya. Siap. Bu, ini kedengeran dengan yang lain ini Bu. Boleh ke Papa. Tinggal catat WA, dikirim alamat, transfer rekening. Iya. Nanti link jual belinya di sini gitu ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Rosa. Insyaallah pakai rekening ya Bu ya. Transfer rendangnya pakai rekening juga gitu ya Pak Inesa? Tapi ini maaf karena kami masih pakai bank BNI, jadi maaf senior Pak Heri belum pakai Bank Nagari Syariah. Nah, makanya Pak Tommy menunggu Ibu ini Bu. Pak Tommy menunggu Ibu supaya bisa aksesnya kita. Jadi Bapak Ibu yang lain juga perlu kita informasikan produk-produk Bank Nagari itu tidak kalah dengan bank-bank besar hari ini. Kita sudah punya mobile banking. Kita sudah punya internet banking. Jadi semua produk-produk bankingan itu kita sudah punya semua, SMS banking dan segala macamnya. Sehingga secara posisi kita sudah bergandengan lah seiring sejalan dengan bank-bank nasional kalau terkait dengan teknologi. Jadi besok insya Allah bisa kita lihatkan transfer rekeningnya ke Pak Tommy, bukti-bukti transfernya. Siap. Mudah-mudahan. Ditunggu kunjungannya Bu Rosa. Siap dilaksanakan. Itu langsung ditagih sama Pak Heri Bu. Ya. Jadi mudah-mudahan rekening yang BNI tadi itu bisa kita pindahkan ke Bank Nagari Bu untuk transaksinya. Yes. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Rosa sudah bergabung. Ya, waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Kita santai saja Bapak Ibu, jika ada yang punya usaha, yang mau bertanya, mau mengupas kebutuhannya seperti apa, persyaratannya seperti apa, kita persilakan. Silakan Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan di ruang chat. Ini Ibu Pak Tom. Ini Ibu Pak Tom. Kalau belum jadi nasabah Bank Nagari, apa saat masih proses pinjaman sudah harus punya nomor rekening Bank Nagari, Pak? Nah, saya langsung jawab Bu Tasnim. Kalau untuk menjadi nasabah Bank Nagari Syariah tidak perlu tidak perlu buka rekening dulu. Silakan Bapak, silakan Ibu datang ke sini, Bapak Ibu yang lain silakan datang ke Bank Nagari, akses dulu informasinya. Kita akses dulu informasinya. Nanti setelah itu baru kalau jadi baru kita bikin rekening.
Kalau tidak jadi juga dibikin rekening gitu. Jadi pokoknya silaturahmi kita terjaga, kan gitu Ibu, Bapak. Jadi silakan nanti datang ke kantor, tidak harus punya rekening. Jadi tapi kalau Ibu Tasnim datang ke kantor, ambu punya rekening Bank Iko, ambu diminjam di Bank Iko, itu yo tidak bisa dong. Tapi kalau Ibu punya rekening bank lain, datang ke Bank Nagari, kita buka pintu seluas-luasnya untuk bisa berdiskusi. Kita siapkan. Jadi silakan Ibu Tasnim hadir nanti ke Bank Nagari. Mengenai angsuran yang penerimaan secara musiman, sehingga angsuran bulanan harus ditopang usaha lain, apakah usaha lain itu bisa diganti dengan slip gaji, Pak? Ini gimana Pak Tommy? Ini butuh advice Pak Tommy nih. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk mengenai angsuran yang penerimaan secara musiman, sehingga angsuran bulanan harus ditopang usaha lain. Apakah usaha lain itu bisa diganti dengan slip gaji? Jadi Bu, prinsip kita di kurs syariah ini memang penilaian utamanya itu memang dari usaha ya Bu ya. Belum bisa kita masukkan dari slip gaji dari gaji-gaji dari pendapatan lainnya, kecuali dari pendapatan usaha lainnya itu bisa Bu. Tapi kalau dari gaji bulanan itu kita belum bisa cover. Itu aja Ibu. Baik, jadi Bu Tasnim nanti silakan. Ibu Tasnim ini tadi lokasinya di mana Pak Tommy? Ibu Tasnim lokasinya di mana Ibu? Di Pasaman. Di Pasaman. Oh iya. Nanti boleh Ibu Tasnim, ini Pasamannya mudah-mudahan di Pasaman Barat, dekat dengan Simpang 4 ini. Nanti silakan datang ke Pak Hendra nanti. Boleh Ibu Tasnim Azhar nanti datang bertemu dengan Pak Hendra. Silakan cari gali informasinya. Jadi kalau melihat yang Ibu sampaikan ini, tetap ada jalan keluar Ibu. Tetap jalan keluarnya pasti akan ada insya Allah. Nanti silakan datang, akan dikupas tuntas juga oleh Pak Hendra nanti di Bank Nagari Syariah Simpang 4. Demikian Bu Tasnim. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini ada sekitar 36 orang yang masih bertahan bersama kita. Nanti di ujung kegiatan kita akan adakan kuis. Insya Allah ada hadiahnya. Hadiahnya bukan plafon 20 juta ya Bu Susi ya. Atau nanti Pak Heri mau kasih 1 unit motor untuk agunannya Bu Susi, bisa jadi gitu Bu ya. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau nggak ada yang nanya lagi, saya nanya lagi boleh nggak Pak? Silakan Bu Susi, hajar Bu Susi. Kan karena nggak ada yang nanya lagi nih, ya. Pak. Kita diskusi. Ya. Kita diskusi asik saja. Saya kan nggak pernah minjam nih. Saya nggak pernah minjam nih Pak sebelumnya. Jadi kalau masuk kantor Bapak tuh kayaknya grogi banget lah gitu kan. Saya takut sama pertanyaan Pak. Saya di sini cuman ngontrak lagi gitu kan. Cuman apa lagi, takut lah Pak sama pertanyaan di kantor Bapak gitu. Nah, ini kata kuncinya Bu Susi. Gimana ya Pak? Kata kuncinya gini. Kalau di Bank Nagari, kita khusus karena Bank Nagari ini kan banknya Sumatera Barat, bank pembangunan daerah. Kita memang lokal konten itu menjadi hal penting. Jadi kalau Bapak Ibu di Pasaman contohnya, itu kalau ke ujung Gading kita ketemu dengan karyawan-karyawan itu yang bisa juga bahasa Mandailing. Kalau di Damastraya nanti juga bisa juga berbahasa. Jadi kita bahasa Minang itu menjadi bahasa lokal kita. Ini kan karena kita di web series ini Bu, kita bahasa Minang, bahasa Indonesia ini. Tapi kalau ketemu Bu Susi, bahasa Minang saya Bu Susi. Nah, jadi intinya tidak ada yang perlu kita nggak terlalu resmi sih Bapak Ibu kalau datang ke kantor itu. Yang pakai trompa Jepang bah boleh masuk. Yang pakai Sarawak pendek bah boleh masuk. Yang tidak bahasa Sarawak baru nggak boleh masuk. Kalau itu agak ngiri kami itu. Tapi silakan datang mengakses informasi seluas-luasnya dan tidak ada yang harus ditakutkan. Diskusinya diskusi santai-santai saja. Banyak mungkin yang beranggapan Pak Ika Bangko grogi Wak, urangnya bapaham. Takut Pak. Serius urangnya.
Ini nggak usah takut Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini di web series ini, nanti silakan berkunjung. Nggak bisa bahasa Indonesia Raya, bahasa Minang saja, Pak. Pokoknya sampai nih awak untuk mengajukan pembiayaannya. Gitu Bu Susi. Jangan takut Bu Susi. Saya takut Pak. Tapi udah 3 tahun ini saya bayar pajak kok Pak. Biarpun sedikit, yang penting bayar gitu Pak. Nah, Bu Susi ngomong sama saya takut nggak? Enggak kan? Enggak Pak. Tapi kan saya kalau masuk kantor Bapak. Di kantor Bank Nagari itu orangnya mirip-mirip dengan saya semua, Bu. Kita asik-asik saja, Bu. Saya takut sama orang yang serius-serius, Pak, kalau ngomongnya, Pak, gitu. Saya kan UMKM, Pak, jadi banyak ketawa, banyak senyum sama orang biar beli produksi saya, Pak. Nah, nanti pembiayaannya yang serius sih. Nanti intinya Bu Susi, kalau Ibu Susi datang ke kantor, insya Allah menambah pelanggan Ibu. Amin. Mudah-mudahan Pak juga beli batik sama ekoprint saya lah Pak. Kan ini strategi marketing yang saya sampaikan ke Ibu ini. Ibu datang ke kantor, bertanya terkait akses pembiayaan, sekalian bawa barang-barang nanti jualin ke situ. Sambil promosi ya Pak, sambil jualan. Kalau bisa sore Bu, sore Ibu datang Bu, jam-jam 4. Itu teman-teman lebih santai. Ibu gelar tikar di situ insya Allah bisa. Tapi kalau nggak ada nasabah ya Bu ya, kalau nggak ada nasabah itu insya Allah bisa. Tapi kalau ada nasabah, mungkin mereka tidak akan ladeni dulu. Saya promo ke nasabah Bapak aja, kalau Bapak lagi kerja. Jadi gawat ini Pak Eri. Bukan kan iya Pak, kalau Bapak lagi kerja, saya kesempatan promo sama nasabah Bapak gitu. Mana tahu nasabah Bapak bisa jadi pelanggan saya gitu. Siap. Pokoknya mungkin gini Bu, kalau Ibu mempunyai apa ya, contoh produknya juga kita bisa share juga di Instagram kita. Nanti kita bisa bantu share juga ke ya medsos kita juga. Nanti Ibu tag saja kita, nanti dikasih tahu sama Pak Rifka. Nanti kita semua bisa juga blast Bu ke teman-teman semuanya ya, ke nasabah kita juga. Mudah-mudahan bisa menghubungi Bu, nanti tambah pelanggannya Bu. Ya Bu. Amin. Mudah-mudahan ya Pak, biar saya bisa nunggu undang-undang yang baru direalisasikan Pak. Saya pengen nambahnya 20 juta Pak, nggak 10 juta gitu Pak. Siap Bu, mudah-mudahan segera Ibu, tapi kalau nggak bisa nanti kita masuk 10 juta yang 10 dulu Pak, kalau nggak bisa saya coba yang 10 dulu Pak. Oh iya Pak, kalau saya coba yang 10 nih, umpamanya Pak, jalan 1 tahun saya baik-baik aja nih bayar ke kantor Bapak gitu kan. Ya. Nanti kalau saya pengen minjam 1 tahun berjalan, terus saya pengen minjam lagi, plafonnya bisa dinaikin apa kagak ya Pak? Insya Allah bisa Ibu. Kalau Ibu lancar itu insya Allah menjadi prioritas kita untuk menambah plafonnya. Itu iya, saya kan biar ditambah plafonnya kan saya berusaha untuk layar juga. bisa saya nggak mau jadi UMKM yang di garis yang itu aja Pak. Saya pengen maju Pak. Harus naik level kita Ibu. Iya Pak. Dari tahun ke tahun saya pengen omset saya nambah Pak. Biarpun sedikit, yang penting nambah gitu Pak. Oke. Siap Ibu Susi. Oke Pak. Terima kasih banyak Ibu Susi sudah meramaikan suasana. Sama-sama Pak. Makasih banget Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada nanti kita akan masuk ke kuis. Insya Allah hadiahnya sudah disiapkan oleh Pak Heri. Hadiahnya apa Pak Heri? Nanti kita juara 1, juara 2 saja ya Pak Heri ya. Boleh hadiahnya ada berupa pulsa, juga ada berupa pouch ya. Pouch juga boleh, silakan. Yang mana yang mau sama Pak Rifka ya. Hadiah seperti ini juga ada. Ya, cukup bagus. Kita akan kirim ke alamat Bapak Ibu masing-masing. Ya, silakan diatur sama Pak Rifka. Siap. Jadi Bapak Ibu yang hadir di web series ini, silakan isi link Zoom tadi. Jadi nanti siapa yang menang nanti di kuisnya itu akan kita hubungi. Jadi yang peringkat 1, peringkat 2 nanti akan kita berikan hadiah. Peringkat 1, peringkat 2 akan kita berikan hadiah. Baik, kita kalau tidak ada pertanyaan lagi,
Atau masih ada? Tidak ada Bapak Ibu? Nggak ada kayaknya. Oke. Kita minta closing statement dari Pak Tommy. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu masih bergabung bersama kita webinar KUR Syariah. Kita mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dimudahkan ya Bu ya untuk usaha kita, untuk kebutuhan-kebutuhan kita, untuk modal-modal kita sama-sama dimudahkan. Amin. Amin. Ya, kepada Bapak Ibu segera kalau membutuhkan modal kunjungi kantor kami yang terdekat, layanan syariah kami yang terdekat. Itu kita ada semuanya Bu, layanan syariah ada semuanya Bapak Ibu. Di setiap kantor Bank Nagari itu ada layanan syariah kita. Bisa kita kunjungi semuanya. Kita tadi sudah diskusi juga dengan Pak Eri. Keputusannya peserta aktif pada web series kita kali ini akan kita berikan hadiah. Nanti akan kita siapkan hadiah. Kita akan hubungi Bapak Ibu yang mendapatkan. Tadi ada 2 orang ya Pak Eri ya. Yang pertama tentunya ini Ibu Susi dari Sungai Rumbai. Ibu Susi dari Sungai Rumbai, terima kasih. Mudah-mudahan 20 jutanya bisa segera Ibu Susi. Kemudian dari pesisir selatan, dari Pak Yunesel Indra. Jadi insya Allah 2 orang ini mendapatkan hadiah dari Bank Nagari Syariah dari Pak Edi. Nanti kita akan hubungi kembali, meminta alamat, nanti akan kita kirimkan hadiahnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu kita hadir pada web series kita pada hari ini, hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Bank Nagari Syariah untuk bisa memberikan penjelasan terkait dengan KUR Syariah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan materi-materi yang lain yang mudah-mudahan bisa memberikan daya manfaat proses kebutuhan Bapak Ibu dalam dunia usaha. Sekali lagi terima kasih banyak dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saat penyelenggaraan. Dan seluruh kru yang bertugas, Pak Tommy Pratama juga menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf. Dan semua yang hadir di kesempatan web series ini, sekali lagi banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.